Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh penulis yang sama dari cerita sebelumnya, yaitu ditulis oleh Agil R. Saputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Popok Wewe, Korban Persekutuan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah persekutuan terlarang yang dilakukan oleh Pak Minto Jayusman dengan Mbak Gandul, sosok wewe gombel yang menjadi penunggu pohon sawo di halaman belakang rumahnya. Perjanjian yang tentu tidak tertulis dan terkesan sepihak membuat jiwa anaknya terancam, hingga ia pun harus mensiasati bagaimanapun caranya agar wewe gombel itu tidak meminta kembali popoknya dan menuntaskan keinginannya. Temanggung era 1960-an. Di era itulah pasangan Minto Jayusman dan Sukarti menikah. Hidupnya sederhana, meski Pak Minto hanyalah pegawai rendahan di kantor jawatan kereta api dengan gaji pas-pasan, namun mereka tampak bahagia menjalaninya. Bu Sukarti adalah penjual kerupuk lenteng di stasiun tempat Pak Minto bekerja, dan disitulah mereka bertemu hingga akhirnya menikah. Tahun demi tahun berlalu dengan suasana yang itu-itu saja. Pak Minto yang tidak kunjung naik pangkat dan Bu Sukarti yang masih menjajakan kerupuk lenteng di stasiun. "Untuk bantu-bantu Mas Minto," begitu ujarnya. Maklum beliau juga bosan di rumah karena memang di usia pernikahannya yang sudah hampir sewindu ini, Pak Minto dan Bu Sukarti belum juga dikaruniai anak. Sedih memang, apalagi Bu Sukarti. Sebagai seorang wanita, ia tentu menjadi pihak yang paling tertekan dan serba salah. Ia takut bila Pak Minto berpaling darinya. Tapi kenyataannya tidak. Pak Minto tetap setia dan sabar, hingga keadaan pun berubah. Tepatnya di tahun 1973, stasiun kereta api Temanggung resmi ditutup. Keadaan itu tentu merubah hidup Pak Minto dan Bu Sukarti. Pak Minto dipaksa berhenti dari pekerjaannya, namun untungnya dengan pesangon yang cukup lumayan. Sebenarnya ada kesempatan Pak Minto untuk dipindah kerjakan, yaitu di Perpusda, perpustakaan daerah. Namun katanya, menurut Pak Minto, karena suasana politik pasca kejadian 65 membuat Pak Minto tidak mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya berbekal pesangon dan tabungan dari pekerjaannya dahulu, Pak Minto dan Bu Sukarti mulai merintis bisnis menjual sembako di pasar. Dengan tekad yang bulat, mereka sampai menjual rumahnya untuk membeli ruko di Pasar Rejo Amertani, pasar utama kota Temanggung. "Kita tinggal di ruko saja, Bu. Lagian kita kan cuma berdua." Begitu mungkin ucap Pak Minto kepada istrinya. Mereka pun mulai menjalani bisnisnya dengan telaten. Meski di tahun-tahun awal mereka sempat merugi, tapi Pak Minto dan Bu Sukarti tetap optimis dengan yang mereka jalani sekarang. Hingga sekira 2 tahun sudah mereka menjalani bisnis yang mulai menanjak landai dan stabil sedikit demi sedikit. Langganan yang terus bertambah dan barang dagangan yang juga semakin banyak dan lengkap. Seiring dengan itu keajaiban pun terjadi. Doa yang selama ini selalu mereka panjatkan setiap malam diijabah oleh Tuhan. Tepatnya di tahun 1975, Sigit Jayusman lahir, bayi laki-laki tampan dan sehat. Pak Minto dan Bu Sukarti tentu menyambut dengan penuh sukacita. Penantian mereka selama kurang lebih 10 tahun ini berakhir dengan lahirnya si mungil Sigit. Di balik kamar yang tidak besar di belakang kios ruko itu, Sigit dirawat hingga kurang lebih 4-5 tahun. Kemudian mereka pindah ke rumah pribadi Pak Minto dan Bu Sukarti yang berhasil mereka beli dari pundi-pundi laba yang terkumpul. Nyatanya usaha mereka berkembang dengan pesat. Kios Pak Minto semakin luas dan bertambah dan bercabang ke tempat lain. Tahun 1980 atau 81, dengan adanya Sigit, Bu Sukarti memutuskan untuk tidak lagi banyak berkecimpung di usahanya.
Beliau ingin fokus merawat dan menyaksikan tumbuh kembang sang anak semata wayangnya itu. Tanpa ia tahu ada sesuatu yang ternyata disembunyikan oleh Pak Minto. Sebenarnya semua berawal dari ucapan-ucapan acak dari sekecil Sigit waktu itu yang sering berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Sigit juga sering tiba-tiba hilang di dalam rumah dan tiba-tiba kembali dengan mengatakan, "Aku tadi digendong sama Mbak Gandul, Bu." Begitu kata Sigit dengan cadel, seakan menggambarkan ia habis dari mana dan dibawa oleh siapa. Pada awalnya Bu Sukarti tidak menaruh curiga dan menganggap itu hanya kejadian biasa. Namun setelah kejadian itu terjadi berulang kali, Bu Sukarti mulai waspada dan sesekali meminta Sigit untuk menceritakan siapa Mbak Gandul itu. Tapi Sigit seringkali tidak mau menceritakannya, sampai akhirnya pada suatu hari Sigit kecil mulai bercerita. "Mbak Gandul itu siapa sih, Nak?" tanya Bu Sukarti kepada Sigit. "Itu loh, Bu, nenek-nenek yang tetenya panjang, itu loh yang sering duduk di pohon sawo," kata Sigit sambil menunjuk ke arah pohon sawo yang berada di belakang rumahnya. Mendengar itu tentu Bu Sukarti tercengang. Terlebih lagi pohon sawo itu sering diberi sesajen oleh Pak Minto yang notabene menganut aliran kepercayaan kejawen. Pohon sawo itu memang pohon yang mandul dan tidak bisa berbuah meski sudah besar. Dan menurut kepercayaan kejawen kuno, pohon mandul itu diibaratkan sebagai perwujudan sebuah pengorbanan dan sering diberikan sesaji sebagai wujud penghormatan karena konon kemandulannya itu untuk menyuburkan pohon atau tanaman di sekitarnya. Dan memang benar, pohon dan tumbuhan di sekitar pohon sawo itu sangatlah subur, seperti pohon durian, rambutan, dan lain-lain. Terlihat subur dan selalu berbuah manis. Kembali ke cerita. Mengingat perkataan dari anaknya itu, Bu Sukarti tentu resah dan bertanya-tanya siapakah Mbak Gandul itu. Sosok yang menjadi alasan ketika Sigit tiba-tiba hilang di dalam rumah dan dideskripsikan oleh Sigit sebagai nenek tua berpayudara panjang. Apakah ia nyata atau hanya hayalan Sigit semata? Sebenarnya kejanggalan ini sudah cukup buat Bu Sukarti untuk menceritakannya kepada Pak Minto suaminya. Namun entah mengapa Bu Sukarti selalu sungkan untuk menceritakan kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian di luar nalar ini. Sampai akhirnya tiba di suatu sore di mana Sigit kembali menghilang. Kali ini Bu Sukarti yang agaknya sudah mempunyai firasat langsung bergegas menuju ke belakang rumahnya. Ya, menuju pohon sawo itu. Waktu itu hari sudah menjelang petang, suasana sudah agak gelap. Dengan lentera kecil ia berjalan mendekati pohon itu sambil memanggil nama anaknya. "Sigit, Sigit," ucapnya pelan. Namun sautan yang terdengar justru bukanlah suara Sigit, melainkan suara desisan gaduh dan gesekan daun dari pohon sawo yang kini berada di depannya itu. Sebenarnya mulai timbul rasa takut di hati Bu Sukarti, namun ini masalah anaknya. Dengan perlahan Bu Sukarti mulai menaikkan lenteranya, menerangi sisi atas pohon itu, dan seketika ia terpaku, kaku menatap apa yang ada di atas pohon itu. Di ranting yang tidak terlalu atas, terjulur kaki keriput. Sosok itu tengah duduk berongkang kaki, seraya tertawa mendesis. Pandangan Bu Sukarti tidak bisa lepas dari sosok itu. Beliau seperti terhipnotis, dan entah bagaimana ceritanya, Bu Sukarti justru semakin mengangkat lenteranya untuk melihat sosok itu lebih jelas. Dan kini terlihat sudah seluruh wujud dari sosok itu, yang semakin meringis, seraya menggoyangkan tubuhnya. Sosok itu telanjang bulat, payudaranya menggelambir hingga hampir menyentuh mata kakinya. Bu Sukarti semakin terpaku dengan posisinya yang kini saling bertatapan dengan sosok itu. Sungguh rasa takut yang tidak bisa digambarkan bagi Bu Sukarti ketika melihat makhluk itu. Dan untungnya Bu Sukarti kembali disadarkan oleh suara Sigit yang memanggil dari ambang pintu. "Mak," ucap Sigit agak berteriak. Bu Sukarti langsung menjatuhkan lenteranya dan berlari menghampiri Sigit dan memeluknya. "Dari mana sih, Nak?" ucap Bu Sukarti seraya membawa Sigit masuk ke dalam rumah. Dan tidak selang berapa lama Pak Minto pun pulang. Beliau sempat kaget ketika melihat Bu Sukarti sang istri
yang tengah meringkuk di ruang tamu sambil memeluk Sigit. "Ada apa sih, Bu?" ucap Pak Minto seraya berjalan menghampiri. Dan setelah dirasa cukup tenang, Bu Sukarti pun menceritakan hal itu kepada Pak Minto. Terlihat gelagat aneh dari Pak Minto setelah mendengarkan cerita dari istrinya itu. Walau saat itu Bu Sukarti masih belum terlalu menaruh curiga ataupun memahami sebab dari kejadian ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Pak Minto, Sigit, Bu Sukarti tengah berada di kamarnya untuk beristirahat. Di sini Sigit sudah terlelap, begitu juga dengan Pak Minto, namun tidak dengan Bu Sukarti. Ia terlihat masih terjaga sambil memandangi langit-langit. Kembali ia mengingat kejadian sore tadi yang masih menetap hangat di kepala dan pikirannya. Ia yang mulai merasa takut terus mencoba untuk memejamkan matanya. Walau itu sulit, tapi akhirnya Bu Sukarti mulai agak terlelap. Namun itu tidak berselang lama, karena beberapa saat kemudian terdengar suara anak ayam yang berpindah-pindah seakan tengah mengelilingi rumahnya. Itu terasa janggal bagi Bu Sukarti karena keluarganya sama sekali tidak memelihara ayam. Mendengar itu, ingatan Bu Sukarti tentang mitos-mitos zaman dulu mulai menyerang nalar dan logikanya. Namun ia masih mencoba untuk menepisnya, walau suara itu semakin lama semakin terdengar jelas dan seperti merangsek ke area dalam rumahnya. Bu Sukarti yang mulai ketakutan langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Keringatnya bercucuran. Ia kini merasakan hawa yang sangat panas di dalam kamarnya. Hingga tidak selang beberapa lama, perlahan suara ciak ayam itu pun menghilang dan tidak terdengar lagi. Hawa di kamar itu terasa semakin panas saja, tidak seperti biasanya. Bu Sukarti yang tidak tahan mulai memberanikan diri untuk membuka selimutnya. Namun belum sampai ia membukanya, tiba-tiba selimutnya terseret dengan sendirinya. Seret. Spontan Bu Sukarti langsung menjerit karena yang baru saja menyeret selimutnya itu ternyata adalah sosok yang tadi sore ia lihat di atas pohon sawo. Ya, sosok wanita tua telanjang itu. Pak Minto yang mendengar cerita langsung terbangun dan melihat juga sosok wanita berpayudara panjang itu masih berdiri di tempat yang sama. Dan bersamaan dengan itu, Sigit yang juga tidur dalam satu ranjang itu pun terbangun. "Mbak Gandul," kata Sigit dengan polosnya. Sontak Bu Sukarti langsung memeluk anaknya dan menjauh ke sudut ranjang, sementara mulai terlihat respon aneh dari Pak Minto. Ia memposisikan tangannya seperti layaknya menyembah dan berkata, "Ampun Sigit Mbah," ucap Pak Minto kepada sosok itu. Dan kini terlihat raut kemarahan dari sosok itu yang diduga kuat adalah Wewe Gombel. Sosok menyeramkan itu pun mulai berjalan mendekati Bu Sukarti yang meringkuk di sudut ranjang bersama Sigit. Melihat itu, Pak Minto langsung berlari dan membuka lemari yang berada di sampingnya. Pak Minto mengeluarkan selembar kain lusuh dari kotak kayu dan menggenggamnya. "Jangan sekarang, Mbah," ucap Pak Minto dengan nada tinggi sambil menunjukkan kain itu kepada sosok Wewe Gombel tersebut. Sosok itu menoleh ke arah Pak Minto, mengacungkan telunjuknya, berjalan mundur dan menghilang menembus tembok-tembok kamar. Bu Sukarti masih shock, tapi kecurigaannya kini tidak terbendung setelah melihat dan mendengar gelagat suaminya tadi. Seketika ketakutannya berubah menjadi kemarahan. Ia langsung mencecar pertanyaan kepada suaminya itu tentang apa yang terjadi dan apa yang akan Pak Minto lakukan. "Oh, jadi kamu mau menumbalkan Sigit ya, Mas?" ucap Bu Sukarti dengan nada yang meninggi. Mendengar itu, Pak Minto hanya terdiam. Sesungguhnya ia tidak bermaksud untuk menumbalkan Sigit, namun persekutuan inilah yang telah menjebaknya. "Tidak begitu, Bu. Ini masalahnya rumit," ucap Pak Minto yang sudah terpojok. "Percuma kaya, Mas, kalau tidak bisa merawat anak," ucap Bu Sukarti seraya menitikkan air mata. "Maafkan aku, Bu. Maksudku tidak seperti itu," ucap Pak Minto sambil memeluk istri dan anaknya. Sejak kejadian itu, Pak Minto menyuruh Bu Sukarti dan Sigit pergi ke Bantul dengan maksud untuk mengamankan diri di rumah orang tua Bu Sukarti. Sementara di rumah, Pak Minto mulai mempersiapkan cara untuk menggagalkan perjanjian ini. Pak Detura
kakak kandung Pak Minto, menjadi orang lain pertama yang diberitahu tentang persekutuan ini. Kebetulan beliau juga agak mengerti tentang hal-hal seperti ini. "Plak, kamu memang gila ya Minto," ucap Pak Aditura sambil menampar adiknya itu setelah mendengar cerita dari Pak Minto perihal perjanjian setan ini. "Mana popok wewe-nya?" ucap Pak Aditura dengan kecewa. "Semoga ini bisa digagalkan, tapi kamu akan kembali miskin. Kamu mau?" ucap Pak Aditura sambil menggenggam kain lusuh itu. Pak Minto tidak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk lesu dengan penuh penyesalan. Kini ia merasa lebih baik mati daripada harus kehilangan Sigit, anak semata wayangnya itu. Singkat cerita, tanpa berlama-lama, tibalah di suatu malam di mana Pak Minto dan Pak Aditura akan melakukan ritual penggagalan perjanjian ini. Semua sudah disiapkan, dari kepala kambing hingga ayam cemani dan berbagai rupa sesajen jajanan pasar yang diletakkan di bawah pohon sawo itu. Pak Minto dan Pak Aditura terlihat sudah duduk bersila beralaskan tikar. Kemenyan mulai dibakar oleh Pak Aditura seraya mengucap mantra dengan keras. Mantra itu diucapkan oleh Pak Aditura berulang kali hingga kemenyan yang terbakar tidak lagi menetes. Bersamaan dengan nyala api kemenyan yang padam, kini muncul suara yang memekik dari atas pohon sawo itu, diiringi suara dedaunan yang saling bergesekan. Dan turunlah makhluk itu dengan terbalik. Kepalanya yang muncul terlebih dahulu sambil berkata, "Mintoku, di mana anakku Sigit?" ucap wewe gombel itu seraya turun dari atas pohon dan kini berdiri di depan Pak Aditura dan Pak Minto. "Sigit bukanlah anakmu," ucap Pak Aditura memegang kain popok wewe tersebut. "Kamu tidak boleh memiliki Sigit mulai sekarang," ucap Pak Aditura kepada sosok wewe gombel itu. Mendengar perkataan dari Pak Aditura, sosok wewe gombel itu seperti menyiratkan kemarahan. Sosok itu menggelinjang, bergetar tidak beraturan dan mengeluarkan suara tawa yang cukup memekakan telinga Pak Aditura dan Pak Minto. "Manusia busuk, kacang lupa kulitnya," ucap sosok itu seraya berjalan mendekat. Dengan sigap Pak Minto langsung mendekatkan kain popok itu ke dekat bara dari tempat tadi kemenyan dibakar. "Macam-macam, ini bakalan tak obong," ucap Pak Aditura kepada sosok yang terlihat ingin menyerang mereka. Wewe gombel itu pun berhenti dan agak menjauh dari Pak Minto dan Pak Aditura. Hingga tanpa sengaja ujung kain popok yang dipegang Pak Aditura itu menyentuh bara dan sedikit terbakar. Sosok itu langsung menangis seperti kesakitan dan terbang menembus tembok pekarangan belakang rumah Pak Minto sambil berkata, "Lihat saja kamu Minto," ucap sosok itu seraya terbang menghilang. Pak Minto terlihat mengusap wajahnya melihat makhluk itu pergi, seperti ada kelegaan dalam hatinya. Namun tidak bagi Pak Aditura yang merasa ritual ini belum sepenuhnya berhasil. "Demit itu hanya pergi, suatu saat bisa kembali lagi ke sini," ucap Pak Aditura seraya memberikan kain popok itu kepada Pak Minto. Pak Aditura menyarankan untuk menebang pohon sawo itu dan tidak memperkenankan Sigit untuk kembali lagi ke rumah ini sampai ia berusia 17 tahun. Pak Minto pun menyanggupi saran dari kakaknya itu. Hingga hari pun berlalu, Pak Minto menjual salah satu kiosnya bakal kehidupan Sigit di Bantul untuk 10-12 tahun ke depan. Sementara Pak Minto tetap berada di rumah itu untuk mengurus usahanya dan bolak-balik ke Bantul di setiap bulan atau minggunya. Sigit dan Bu Sukarti ibunya kini hidup di Bantul di rumah neneknya, orang tua Bu Sukarti, untuk 10-12 tahun ke depan. Yang jelas hingga usianya menginjak 17 tahun atau dewasa. Semua ini dilakukan atas saran dari Pak Aditura agar Sigit bisa aman dari sosok wewe gombel itu. Sosok wewe gombel yang mengincarnya baru setelah dewasa Sigit boleh kembali lagi ke rumah ini karena konon wewe gombel tidak akan menginginkan Sigit lagi. Karena wewe gombel hanya suka dengan anak kecil. Tahun demi tahun berlalu tanpa cerita seram dari sosok wewe gombel itu. Usaha Pak Minto juga terlihat biasa saja meski kini tidak sebesar dulu. Di Bantul, Sigit mulai tumbuh dewasa dengan ingatan masa kecilnya yang sudah hilang. Ia tidak tahu, bahkan juga tidak ingat tentang sosok wewe gombel yang dinamai olehnya
sebagai Mbak Gandul itu. Hingga akhirnya sampailah ia di umur 17 tahun, tepatnya mungkin sekitar tahun 91-92. Pak Minto dan Bu Sukarti yang sudah menua mulai sering ke Temanggung, bersama Sigit tentunya, yang kini juga mulai tumbuh dewasa. Dan sekitar tahun 94-95, keluarga Pak Minto mulai benar-benar menetap di rumah itu lagi. Bersama Sigit yang sudah lulus sekolah, ia sedikit demi sedikit diajari oleh ayahnya untuk meneruskan usahanya. "Ini kelak akan menjadi rumahmu, Nak, dan ini juga akan menjadi usahamu," ucap Pak Minto kepada Sigit di suatu sore. Sejak hari itu kegiatan Sigit mulai berkutat di pasar, di toko sembako milik Pak Minto ayahnya. Tahun berlalu Sigit mulai lihai menjalankan bisnis warisan orang tuanya itu. Sementara Pak Minto yang sudah mulai sakit-sakitan lebih sering berada di rumah bersama Bu Sukarti sang istri. Dan di toko sembako itulah Sigit bertemu Sari, wanita masa depannya. Seorang perempuan manis yang sering mengantarkan ibunya berbelanja di toko Sigit. Curi-curi pandang yang berlanjut dengan perkenalan dan berakhir dengan pernikahan, tepatnya di bulan November tahun 1996. Sigit dan Sari menikah dengan pesta yang megah di kedua belah pihaknya, namun naas tidak pernah mengenal waktu. Karena tepat sekira 30 hari setelah Sigit dan Sari menikah, Pak Minto sudah tidak bisa lagi bertahan dengan penyakit ginjalnya. Ia meninggal dunia dan lebih naasnya lagi, Bu Sukarti sang ibu juga meninggal sekitar 6 bulan kemudian dengan sebab yang sampai sekarang masih belum diketahui. Pak Minto dan Bu Sukarti pergi meninggalkan anak, menantu, dan cucu yang saat itu masih berada dalam kandungan. Kini Sigit dan Sarila sebagai penerus keluarga Jayusman. Tinggal di rumah itu, rumah masa kecil Sigit yang sempat hilang dari ingatannya. Sejak kepergian ayah dan ibunya, Sigit sebagai anak tunggal seperti tidak siap dengan semua ini. Kesedihannya tentu cukup mendalam. Tapi hidup harus tetap terus berjalan, apalagi ketika ia melihat Sari sang istri yang perutnya mulai membesar. "Aku harus kuat," ucap Sigit dalam hati. Mau tidak mau Sigit harus tampak tegar di mata istrinya. Hari pun berlalu, menuju 7 bulan usia kehamilan Sari. Mulai tumbuh keanehan-keanehan yang mungkin belum mereka sadari. Contohnya Sari yang sering ngidam kuliner-kuliner yang sedikit tidak lazim, seperti sate dan empedu ular kobra, rica-rica anjing, sate biawak, rujak mengkudu, dan lain sebagainya. Sigit yang sempat heran akhirnya hanya bisa menuruti saja kemauan istrinya itu. Hingga seiring waktu berlalu, keanehan demi keanehan mulai nampak semakin mencolok. Pernah di suatu malam Sigit memergoki istrinya yang tidur sambil berjalan. Ia coba ikuti saja dari belakang karena konon pantang membangunkan orang yang sedang tidur sambil berjalan. Sigit ikuti langkah demi langkah sehingga Sari berhenti di depan sebuah lemari yang berada di kamar mendiang ayah dan ibunya. Kamar itu memang kini kosong. Tapi yang Sigit heran, di situ seperti ada seseorang yang berbicara dengan Sari. Suaranya seperti berada di balik lemari mendiang ayahnya itu. Sigit tidak tahu pasti apa yang sedang Sari bicarakan, karena dialeknya menggunakan bahasa Jawa Kawi yang tidak begitu Sigit mengerti. Yang jelas suaranya seperti seseorang yang lemah atau sekarat, terdengar dari suaranya yang terbata-bata. Sigit yang memang tergolong orang yang tidak kenal takut, langsung bergegas menghampiri dan membuka lemari itu. Namun terkunci, dan bersamaan dengan itu, suara itu pun hilang. Sigit menuntun Sari kembali ke tempat tidurnya dengan penuh tanya yang langsung ia tepis. Satu keanehan lagi yang paling kerap terjadi adalah Sari yang selalu harus duduk di pekarangan belakang rumahnya saat sore hari menjelang maghrib sambil tersenyum aneh seraya mengelus perutnya. Tapi lagi-lagi ini tidak juga mereka sadari, sampai akhirnya Pak Ditura datang berkunjung. Beliau yang baru saja masuk ke rumah itu langsung disambut kemarahan oleh Sari. Ini jelas tidak masuk akal karena mereka jarang bertemu. Sigit yang agaknya malu dengan Pak Ditura tentu langsung memarahi istrinya. Namun sang istri merasa tidak bisa mengendalikan kemarahannya ketika melihat wajah Pak Ditura. Yang jelas Sari juga tidak mau melakukan itu. Di sini Pak Ditura langsung paham bahwa ini
ada yang tidak beres. Dengan langkahnya yang mulai rentah, Pak Ade Tura merangkul Sigit dan mengajaknya berbicara empat mata di ruang tamu. Dan dengan terpaksa, Pak Ade Tura menceritakan semua yang selama ini ditutupi, yaitu tentang sejarah kehidupan mendiang ayahnya yang pernah bersekutu dengan Wewe Gombel. Beliau juga menceritakan alasan kenapa masa kecil Sigit tidak dibesarkan di rumah ini. "Kamu dulu mau dibawa loh nak," ucap Pak Ade Tura, antara percaya dan tidak percaya ketika Sigit mendengar cerita itu. Yang Sigit tahu ayahnya adalah sosok yang sangat menyayanginya. Meski dulu waktu di Bantul, Sigit hanya bertemu ayahnya seminggu atau sebulan sekali, tetapi Sigit merasakan betul kasih sayangnya. "Ayah pasti bawa mainan ketika pulang ke Bantul," ucap Sigit dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. "Pak Ade cuma khawatir kalau anakmu diincar," ucap Pak Ade Tura kepada Sigit waktu itu. "Terus gimana ini Pak Ade baiknya?" jawab Sigit. "Sudah, nanti Pak Ade urusin. Semoga saja Pak Ade masih kuat," kata Pak Ade Tura. Pak Ade Tura pun menyuruh Sigit untuk membuka lemari mendiang ayahnya itu karena kuncinya tidak juga ditemukan. Akhirnya Sigit membuka lemari itu secara paksa. Didampingi oleh Pak Ade Tura, Sigit mengambil kotak kayu yang dimaksud, membawanya ke pekarangan belakang, lalu membukanya. "Sudah, peganglah kain itu," ucap Pak Ade Tura menyuruh Sigit. Tercium aroma minyak melati dari kain lusuh itu yang kini Sigit genggam dengan agak gemetar. Bersamaan dengan itu, Pak Ade Tura pun mengatakan bahwa kini semua berada di bawah kendali Sigit. "Kamu itu orang yang urung dijadikan tumbal, jadi Wewe Gombel itu pasti lebih nurut sama kamu," ucap Pak Ade Tura kepada Sigit di sore itu. Sementara Sigit hanya terdiam kebingungan. Ia tentu tidak tahu harus bagaimana. Pesan Pak Ade Tura hanya sebatas meminta Sigit untuk waspada dan jangan pernah takut bila suatu saat sosok Wewe Gombel itu muncul di hadapannya, dan segera mengabari Pak Ade Tura bila terjadi apa-apa. Sebut saja Mbak Pik, dukun beranak yang rutin memeriksa kehamilan Sari dari awal tampaknya tahu ada sesuatu yang mengancam. Tapi mungkin karena beliau sungkan dan merasa ini sudah di luar ilmu dan kendalinya, Mbah Pik hanya meminta Sari untuk tidak keluar rumah pada sore dan malam hari. Sampai akhirnya hari pun berlalu. Menuju kelahiran anak Sigit dan Sari, tepatnya di bulan Juli 97. Waktu itu hampir tengah malam. Sari merasakan kesakitan yang luar biasa pada perutnya. Sigit yang panik buru-buru membangunkan Margono, salah satu karyawan tokonya yang memang sudah disiapkan menginap di rumah Sigit untuk membantu kelahiran ini. Margono bergegas menuju rumah Mbah Pik yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa tempat Sigit tinggal. Sementara Sigit tengah menyiapkan air hangat di dapur, secara bolak-balik ke kamar untuk memeriksa istrinya yang sudah tampak merintih sakitan. Dan bersamaan dengan itu mulai terjadi suatu keanehan, yaitu terdengarnya suara ciak anak ayam yang seperti mengelilingi rumahnya. Dari awal Sigit sudah menyadari suara itu, namun kepanikannya saat ini tentu saja membuat Sigit tidak memperdulikannya. Air hangat sudah siap dan dibawa ke kamarnya. Sigit kini duduk di samping Sari seraya menggenggam tangannya. Ditemani suara ciak ayam yang mulai terdengar merangsek masuk ke dalam rumah. "Anak ayam siapa itu Mas?" tanya Sari sambil meringis kesakitan. "Sudah, gak apa-apa, sebentar lagi Mbak Pi datang," jawab Sigit yang sudah terlihat kalut. Intuisinya seperti mengetahui ada sesuatu yang mengancam, dan segera ia mengambil kain popok wewe yang ia simpan di laci samping ranjangnya. Sigit menggenggam kain lusuh itu seraya berdoa dengan penuh kekhawatiran. Dan tidak selang beberapa lama kemudian, Mbah Pik pun datang bersama Margono dan Ratna, anaknya, yang kebetulan adalah bidan di desa sebelah. Di sini tampaknya Mbah Pik tahu akan ada kesulitan yang akan terjadi nanti. Sari dibantu Mbak Pik dan Ratna saling berjibaku untuk kelahiran si jabang bayi, dengan Sigit yang tentu masih berada di samping Sari untuk menguatkan istrinya itu. Sementara Margono menunggu di depan kamar, mulai bosan karena setelah 2 jam berlalu, anak dari juraganya itu belum juga lahir. Untuk membunuh kebosanannya, ia mulai menyalakan sebatang rokok dan berjalan menyusuri setiap ruangan di rumah majikannya itu.
sampai ketika ia berada di suatu ruangan. Dari kejauhan ia melihat sosok yang sedang duduk di atas kursi goyang milik mendiang Pak Minto yang berada di ruang tengah. Margono terdiam menerawang di tengah suasana ruangan yang agak gelap itu. Suara kerenyitan kursi yang bergoyang itu seketika menyadarkannya untuk segera menjauh. Dengan gugup Margono kembali berbalik badan dan kembali menunggu di luar kamar Sigit majikannya itu, sambil memikirkan siapa yang tengah duduk di kursi goyang itu. "Mesti demit iki," ucapnya pelan seiring bulu romanya yang kini berdiri. Namun seketika rasa itu teralihkan. Setelah beberapa saat kemudian ada suara bayi yang menangis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.